Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya diberikan kesempatan untuk memberikan tausiah di masjid yang namanya Al-Markazul Islami. Dalam rangka untuk mengeksiskan formula dakwah Islam. Dan dakwah itu memang capek, dakwah itu susah, dakwah itu banyak gangguannya. Tapi apapun keadaannya, seorang muslim tidak boleh berhenti berdakwah. Apalagi kita ingat wejangannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana beliau mengatakan Allah menjamin Islam tidak akan hilang dari bumi ini, tapi tidak akan menjamin tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Betul? Sejarah membuktikan bagaimana dulu Andalusia menjadi mayoritas Islam, sekarang hanya tinggal 0,5%. Campa yang letaknya antara Vietnam dengan Kamboja agak minggir pantai, raja-rajanya generasi selalu dipegang muslim, umat mayoritas bahkan 97 hampir 100% muslim. Sekarang kurang dari 0,5%, itu pun dipegang komunis. Dan ini bisa terjadi di Indonesia kalau kita tidak menggencarkan dakwah. Kenapa hadirin sekalian? Agama itu mendapatkan pemeluk atau tidak bukan karena semata-mata kebenarannya, bahkan ditentukan oleh semangat di dalam berdakwah dan sukses di dalam cara berdakwah dan semangatnya pemeluknya untuk merawat, memelihara agama itu sendiri. Kalau tidak hilang. Apalagi di Indonesia sekarang ini dengan kondisi demokrasi, segalanya bebas, ya, agama manapun bebas, bahkan Kristen Syria yang mirip-mirip dengan kita sudah mulai masuk Indonesia. Syiah sudah mulai masuk, bahkan eksis di Indonesia. Bahkan juga komunis sudah mulai eksis dan menjadi kekhawatiran kita bersama. Bahkan kemarin saya diperintahkan oleh Pak Kapolri untuk sosialisasi bahaya komunis melalui Kapolda-Kapolda di seluruh Indonesia. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga perdukunan eksis. Bahkan hadirin sekalian, sekarang ini bukan hanya eksis, manusia paling bergengsi
profesi yang paling empuh dan paling banyak mendapatkan sorotan dan aplaus dari umat adalah profesi dukun, yang dimana zaman Rasulullah itu manusia paling tercela. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mengeluarkan instruksi hendaknya dibunuh di tempat tukang sihir laki dan perempuan. Loh, nggak main-main Pak, bunuh tempat. Loh, sekarang itu dirawat, malahan dirawat. Bahkan maaf, pemilihan lurah pakai dukun, calon wali kota dukunnya sampai 14, ada yang 25. Sampai salah satu informasi yang nyampe ke saya, salah satu calon wali kota dapat wangsit dari dukun, suruh berendam di Sungai Ciliwung 3 hari 3 malam. Coba kalau hanyut nggak jadi itu. Ada juga calon kepala desa supaya jadi tidur 3 malam di atas kuburan sambil telanjang, perempuan coba tidur. Masya Allah. A'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, Allah memerintahkan kepada kita untuk walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, taghut itu sangat banyak sekali, tapi pucuknya ada 5. Yang pertama adalah iblis, la'natullahi alaih. Yang keduanya, segala sesuatu yang disembah selain Allah kecuali wali atau nabi. Kalau ada wali disembah, nabi disembah, tidak bisa dikatakan taghut kayak Nabi Isa. Nabi Isa disembah selain Allah, tapi antum bisa katakan taghut? Enggak. Karena disembah bukan kemauan dia. Begitu juga para wali-wali. Tapi kenyataannya, seluruh kuburan yang mereka anggap angker, yang mereka anggap keramat, apalagi kuburan wali, penuh sesak dengan pengunjung. Yang kadang-kadang tindakannya itu bukan hanya sampai pada tingkatan sesat, bid'ah, bahkan syirik. Saya itu ketika survei ke tempat situs wali itu nangis batin, Pak. Coba bayangkan, manusia itu riuh rendah, sesak meludah di kuburan, bukan di masjid. Allahu Akbar. Banyaknya. Coba ketika saya berada di Sunan Derajat, selama saya di sana 1,5 jam, saya hitung bis itu 60. Yang parkir itu saya hitung. Ya namanya penelitian, bis saja ya saya hitung. Itu. Saya tanya Pak sopirnya, Pak sopir, ini satu bus berapa rata-rata? Ini 60 Pak. Coba 60 kali 60 Biro berapa? Itu dalam waktu sebelum, dari pagi, bahkan kalau malam lebih banyak. Masya Allah. Ada yang baca ini, baca itu, ada yang cari wangsit, ada cari itu. Yang lebih gila lagi kuburan Kiai Samudro. Antum udah tahu, di daerah sana Sragen itu pengunjungnya ribuan, bahkan masuk berkali-kali di media. Bahkan ini kemarin tahun lalu itu sampai masuk berita internasional, heboh. Siapa Kiai Samudro? Yang tidak lain adalah punggawa kerajaan Majapahit, yang jelas kafir. Makanya betul katanya Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab di dalam kitab Kasyfus Syubhat,
Orang musyrik zaman dulu masih lebih ringan daripada zaman sekarang. Dulu mereka itu menyekutukan dengan makhluk-makhluk yang mulia, malaikat, nabi, minimal pohon batu. Sekarang dengan makhluk yang fasik, jelas-jelas. Yang lebih, maaf, mungkin saya menggunakan bahasa agak sedikit kasar. Ya, tindakan yang paling terkonyol belum pernah saya temukan di tempat penziarah. Siapa yang pengen hajatnya cepat dikabulkan, zina di atas kuburan itu. Oh, antum heran kan? Itu karena belum pernah tengok, belum pernah mengalami. Ana mengalami langsung. Maksudnya tahu gitu loh. Jangan seudon sama saya. Itu. Dan itu sama di kuburan Karanganyar. Oh, itu bahkan saya liput dari mulai jam 4:30 sampai jam 9:30. Tak tongkrongin sama wartawan dari Al Jazeera ketika awal-awal ini meliput kesyirikan di Indonesia. Saya ajak ke sana. Tuh. Kenapa hadirin sekalian? Karena manusia ini sudah bingung mencari Tuhan. Akhirnya ketika dia tidak mendapatkan Tuhan yang secara benar, yang hak, akhirnya apa aja dijadikan Tuhan. Apa aja disembah selain Allah, iblis. Terus ada orang yang mengajak untuk menyembah kepada dirinya. Ini juga taghut walaupun gak dapat pengikut. Yang ketiga, yang keempat, orang yang mengaku tahu perkara gaib, inilah dukun. Dan yang kelima, orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Nah, kita bahas. Kalau Allah sekarang memerintahkan ani'budullah, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah. Wajtanibu taghut, dan di antara sekian taghut, pucuk pimpinannya adalah orang yang mengklaim tahu perkara gaib dan tidak lain mereka adalah dukun. Nah, sekarang kita akan bahas perbedaan antara wali dengan dukun. Hadirin sekalian, memang di Indonesia ini, Masya Allah, perdukunan itu berkamuflase, sehingga banyak orang yang terkecoh. Tukang sihir tidak dinyatakan salah dan bermasalah kalau seandainya dia nolong orang nggak nyantet, itu aja. Oh, dukun itu bagus, yang penting nggak nyantet. Oh, sekarang bikin dagangan yang nggak laku jadi laku, bagus nggak? Yang sekarang perawan tua nggak dapat jodoh jadi dapat, bagus nggak? Yang sekarang ini orang yang nyari kerjaan jadi dapat, bagus. Makanya mereka itu hanya tahu haramnya sihir, dilarangnya sihir, dan berbagai macam hal-hal yang terkait dengan perdukunan kalau memang mencelakakan orang, membunuh orang alias nyantet. Itu apalagi dukun berbaju 4 di Indonesia minimal. Dan untuk membedakan 4 orang ini lebih sulit, bahkan lebih mudah membedakan rampok, maling, copet, koruptor. Jelas itu bedanya. Tapi kalau 4 ini susah. Dukun nomor 1, paranormal, terus siapa lagi? Orang pinter, sama kiai berkaromah. Udah. Bahkan hadirin sekalian, di kampung-kampung itu syarat untuk jadi ustadz kiai itu harus sakti. Iya, beberapa kampung harus sakti Mondroguno, ora tedas paluning pandi, otot kawat balung musi ketek tapi berjaya wijaya. Itu walaupun ilmunya nggak jelas. Inilah hadirin sekalian keliru-keliru. Oke, kalau seandainya sekarang seorang ustadz pinter ruqyah, gak apa-apa. Meracik herbalis, gak apa-apa. Tapi kalau harus dukun, maaf, dimanapun konteksnya,
dukun tidak akan bisa ketemu dengan Islam. Cuman dia diterima oleh orang Islam karena jahilnya orang Islam dan kamuflasenya perdukunan di balik nama-nama yang gemerlap. Makanya 4 ini hanya istilah. Dukun menurut istilah orang kampungnya, singkatan dukun, nek ono udune rukun. Makanya kalau antum datang ke dukun nggak punya uang, nggak bakal wangsit keluar, nggak bakal. Dek, sekarang harinya kurang baik buat kamu, pulang aja. Coba bawain 2 juta, baik semua, baik semua. Bahkan dari sekalian mereka dengan terang-terangan mengiklan di TV, di majalah dengan tarif-tarifnya, dengan slogan mahar. Nanti kita akan sampaikan beberapa mahar. Sampai ada nikah dengan jin muslim maharnya itu 3.900.000. Itu nanti mendapatkan pasangan yang setia, muslim, nggak aneh-aneh, ahli ibadah. Tapi diajak nyolong duit, aneh, mana mungkin? Ya tetap aja jelek. Itu. Nah yang selanjutnya nomor 2, paranormal menurut istilah medianya. Kalau media pasti panggilnya paranormal. Kiai berkaromah menurut istilah pesantrennya, dan orang pinter menurut istilah orang gobloknya. Oh iyalah. Itu coba aja sekarang ini lomba orang pinter di seluruh dunia. Dari Amerika pinter bikin peluru kendali, dari Jerman bikin kapal selam, dari Jepang bikin robot cerdas, dari Indonesia pinter nyantet. Itu, wah itu nggak pernah menang deh. Wah, apa saja itu dipahami dengan mistik kok Pak. Coba bayangkan. Prambanan yang begitu hebat arsiteknya, katanya orang Klaten dibikin 1 hari 1 malam, bahkan kurang. Roro Jonggrang dengan 1000 patungnya semalam itu loh. Arsitektur mana Pak yang mau bisa meniru? Ya, coba aja antum bikin patung, kepala aja seminggu ketak-ketik nggak selesai-selesai. Wah ini 1000. Yang lebih aneh lagi juga Masjid Demak dibikin semalam kurang. Itu pun sudah menjelang subuh, Sunan Kalijogo baru bikin 1 tiang terbuat dari tatal. Padahal sampai hari ini nggak ada tiang tatal, yang ada tiang balok, gede-gede. Ya berdoa ya tiang sebetulnya. Itu. Ini. Oleh karena itu hadirin sekalian, dalam menjajakan ilmunya, mereka membagi menjadi 2, ilmu putih, ilmu hitam. Ilmu putih ini biasanya dijual oleh orang kiai bersorban, hajinya mungkin bisa 3-4 kali, dipanggilnya pun sampai susah. Kalau di haji sekali dipanggil H2, H3, halo 5, masya Allah, ketawa tuh sekampung. Ya, sorbannya 5 meter, wah, pesantrennya kiai, muridnya banyak, siapa yang akan bakal curiga dia itu akan menjual ilmu-ilmu yang nggak benar? Sementara Rasulullah mutlak mengatakan, man ataka hinan fas'alahu an syai'in la tuqbal lahu salatu 40 yauma. Barang siapa yang datang ke dukun lalu menanyakan sesuatu, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Coba, itu yang datang gimana dukunnya? Bahkan kalau dia serius membenarkan, lain lagi hukumnya. Kata Rasulullah, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangin dukun atau paranormal, membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lo enggak main-main, berat. Nah, yang jual biasanya ngaku kiai, punya pesantren. Jimat-jimat yang dijualnya pun diislamisasikan. Nih lihat, di antara jimat-jimat yang dijual, ya, yang pertama apa namanya, dunia paranormal. Ada ini ya, sebentar nih,
Yang pertama Jaljalut kuantum. Wah, ini sama aja kuantum learning ini. Hebat ini. Ilmu mahkota Ashabul Kahfi, tasbih karamah, minyak syamsiah, minyak yasinan akbar, minyak tahlilan kubro, batu Raja Sulaiman, rompi rijalullah, batu umroh tapi belum haji ini. Zikir rezeki Sulaiman, uang kadam karomah, asma mahabbah akbar, gelang tangan karomah, krim Yusufa. Ini bikin orang ganteng terus, nggak pernah habis. Pokoknya awet muda, bahkan umur 52 kelihatan 25. Hebat ya. Sabuk karama asmaul husna, sabuk hijabul a'dham, susuk hikmah, hijab poligami. Bagi ingin sukses poligami, 4 istrinya nggak pernah protes, tenang, akor, rukun. Kalau istrinya itu tiang masjid. Pasti, mana ada. Atau 4-4-nya bisu kabeh. Nah itu makanya kalau antum pengen nikah akor poligami, insya Allah bisa, ada solusinya. Nikah sama orang bisu 3-3-nya. Wah itu nggak pernah cerewet, tenang aja tiap hari gitu. Krim Yusufa, sabuk karamah. Terus Raja Gaib anti selingkuh. Ini pengen pasangannya tetap setia. Minyak Asyan al-Ma'unah, uang Raja bil fulus, mahkota Sayyidina Ali, ilmu hikmah nurul qalbi, air suci Sunan Kalijogo, air karamah minyak wangi asmaul husna, keris Nabi Adam, Al-Quran Istanbul. Nah, keris Nabi Adam ini saya pernah punya. Itu dibikin, biasanya digunakan untuk memudahkan orang lahiran ya. Itu ada tulisannya Arab, itu hitam ya, kecil. Itu buat untuk nolak hujan, nolak angin, ribut, diginiin. Ini apa namanya ya, ketika itu anginnya pindah, itu supaya syirik. Dan yang hebat juga ketika itu pucuknya dicelupin sambil baca Fatihah, orang sakit sembuh, minum sembuh. Itu namanya keris Nabi Adam. Nggak tahu Adamnya di mana, kerisnya di mana, nggak tahu bisa nyampe Indonesia. Hebat kan? Itu arti bohong. Contoh aja akik Nabi Sulaiman, di mana aja ada akik, padahal akiknya Nabi Sulaiman 1, itu pun udah hilang. Iya, ini memang semuanya itu khurafah. Contoh aja dan sekalian menjanjikan jimat kalau cari kerjaan lancar. Lo itu adik dukun udah nyari kerjaan 2 tahun nggak dapat. Katanya dagangan laris. Lah kalau begitu dukunnya aja suruh buka toko. Dukunnya juga cari uang kok. Ini semuanya adalah halusinasi, tidak benar. Nah, dalam ilmu hitam yang disebut dengan istilah dukun paranormal, tempat untuk belajarnya adalah padepokan, memiliki juga media-media perdukunan, istilah-istilah Aji Lembur Sukmorogo, susuk cair Wijoyo Sukmo, pelet ajian jaran goyang, pelet Trisno Gandrung, pelet Patok Asmoro, susuk 7 bidadari, raja pengikat Sukma, aji penglaris Semar Kuning, aji Brojo Sewu, mustika pengasian Semar Mesem, ajian mustika Ratu, pelet gendam Asmoro, mahabbah karisma bulan purnama, ilmu gaib sukmo sejati, ajian gaib damai perkasa. Nah ini untuk laki-laki ya. Kalau antum mau butuh bisa pesan, ada agennya. Atau antum mau buka jadi agen, silakan ya, insya Allah dapat persenan 10%. Itu. Terus kemudian ajian puter giling sukmo, minyak suci penakluk cinta belian melah delima, aji naga penyatu jiwa, peci pangeribawa, raja tumbal akik Nabi Sulaiman, wesi kuning, jimat cagak perkuso, baju ontokosomo, hingga buku mujarobat. Ini yang mereka jual. Dan hadirin sekalian, di sini kita akan sampaikan beberapa orang atau jimat-jimat yang dijual ya. Saya akan bacakan satu persatu.
Di antaranya ada ritual nikah dengan jin muslim, yaitu khusus untuk mendapatkan pendamping suami atau istri. Jadi kalau pasien yang datang perempuan dicariin jin laki, kalau yang datang laki dicariin jin perempuan. Dari bangsa jin, ya baik laki-laki maupun perempuan, kita akan mendapatkan satu partner jin yang berkelakuan baik, karena jinnya muslim. Siapa bilang dan siapa jamin kalau muslim jin itu baik? Mas, saya tanya, muslim ada nggak yang jelek manusia? Padahal para ulama sepakat manusia secara umum itu masih lebih baik daripada jin. Dan jin sendiri juga mengatakan, wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna taraiqa qidada. Di antara kita ada yang soleh, di sebagian kita ada yang tidak. Muslim ada yang soleh, ada yang tidak. Masing-masing kita punya jalan hidup. Apalagi kita nggak tahu, ya nggak kenal itu. Terus aneh kadang-kadang orang yang kena jin aja diruqyah, ini dah malah nyari. Lucu. Mas, kalau antum kena jin diapain? Diruqyah. Nah ini dukun malah nyari. Oh yang sudah ada aja dikeluarin kok. Aneh memang. Ia tidak mau disuruh untuk mencuri, tapi ngemplang mau. Melakukan perbuatan haram, tapi akan membantu Anda dalam memecahkan persoalan, mempermudah masalah keuangan, memajukan usaha. Dari mana bisa memudahkan keuangan? Emangnya jin punya pabrik kelapa, apalagi biskuit, terus ente dikasih uangnya? Nggak mungkin. Namanya jin yang pasti nyolong duit kita. Itu kesaktiannya tidak perlu diragukan. Anda hanya perlu berkenalan, lalu mengikuti ritualnya dan dibimbing langsung oleh pakarnya, yaitu Ustadz MYK. Nggak usah saya sebutin. Dan untuk seterusnya jin Islam ini milik Anda. Selanjutnya terserah Anda pergunakan untuk apa. Mahar 3.900.000. Ajimat asmara. Nah ini mempercepat datangnya jodoh dan mudah mendapatkan pacar, istri atau suami kaya. Memastikan dapat pekerjaan yang diidamkan, dagangan apa saja lancar dan laku pesat. Rezeki tak terduga datang dari segala penjuru mata angin. Mudah naik pangkat karena disenangi dan dikagumi oleh atasan dan bawahan. Dimanapun Anda berada disegani oleh kawan dan lawan, karena aura Anda memancar bersinar berwibawa luar biasa, anti kejahatan. Kirim nama ayah, 3 helai rambut ubun-ubun. Mahar 400. Nah ini dukun ini keliru, Pak. Keliru. Pasien yang duitnya banyak itu kan profesor, rata-rata bodoh. Dan nggak bakal. Waduh, saya nggak punya rambut ubun-ubun, Mas. Jadi harusnya dia itu mancing rambut gitu, laris. Rambut ubun-ubun. Oh yang punya duit itu banyakan botak. Itu aneh, rambut ubun-ubun. Suruh nyetorin nama ayah. Makanya ciri diantara ciri dukun, Pak, antum mau apapun labelnya, mau kiai, kalau nyembuhin antum pasti nanya nama antum. Nama siapa, Dek? Loh, Pak, Bapak tadi kan sudah saya beritahu nama saya. Jangan ngeyel. Oh, itu biasanya gitu. Kalau kamu ngeyel nggak jadi. Kamu nggak, makanya di dukun itu nggak boleh bantah. Yang bantah katanya nanti nggak akan cospleng. Nggak boleh protes, nggak boleh bantah. Terus kemudian aksinya kosongkan pikiran, biar jin musa masuk. Plok, nggak dikir. Coba antum sedang diritualin oleh dukun, antum baca surat Yasin, bubar. Antum baca ayat kursi aja, bubar. Kosongkan pikiran. Itu biasanya. Terus kemudian menanyakan nama orang tua dan minta sesuatu. Ini seperti 3 helai rambut, bekas celana dalam, bekas BH. Terutama celana dalam sama BH itu barang paling antik untuk tumbal. Biasanya digunakan untuk penyedap makanan.
Iya. Oh iya. Antum kalau datang ke dukun, biasanya kalau bakso apapun yang datang ke dukun dikasih katok dalam, diliting, suruh masukin ke airnya. Nah itu nanti jadi sedep terus, orang itu kangen terus. Nah itu. Terus kadang-kadang kalau warung itu katok dalam seperti ini dicelupkan pas masaknya sayur, celup cendelin gitu. Nah antum kan nggak ngerti ini ono katok dalamnya, oh dicelupno titik tok dan centongnya Pak, saya pernah mendapatin satu centong itu harganya bisa 35 sampai 40 juta dari dukun centong. Jadi untuk nyentongin itu dari dukun. Makanya antum kadang-kadang heran, ini makanan nggak enak banget kok bisa laris. Nah itu makanya saya katakan dukun itu dampak negatifnya diantaranya adalah pemicu sumber kejahatan. Coba pelacur mau laris, cari ilmu pelet ke dukun. Maling supaya lancar, cari ilmu sirep ke dukun. Bahkan ada mahasiswa supaya naik bus nggak bayar, datang ke dukun, disuruh membaca waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, 41 kali nggak napas. Oh iya, nggak bayar karena pingsan. Katanya kondektor, udah Pak, silakan bawa ke ini apa puskesmas, udah nggak usah bayar. Itu ada aja. Supaya pelet perempuan itu ada pakai wa id qala Yusuf li abihi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika baca li sajidin diulangi 71 kali nggak napas sambil dibatin anaknya itu datang sekonyong-konyong kotor, bapaknya maksudnya. Itu ya bapaknya mau gebukin ente gitu. Ada aja ya Allah itu. Dan ada juga katanya masak supaya enak sedap, ketika ngulek bumbu baca inna a'tainakal kautsar 4 kali nggak napas. Nah itu nanti sedap katanya. Dan inna a'taina ini juga bisa buat untuk tengkar, dipuasain 3 hari, kemudian ketika tengkar baca inna a'tainakal kautsar fasholli rabbil hanasyaka wal abtar. Oh itu nanti jeblos itu kepalanya. Sambil ngampleng itu bunyi inna syani'aka wal abtar. Kadam pendamping ini kalau tadi maharnya 500 tanpa ruatan, 850 dengan ruatan sengkolo, jadi ada ruatannya. Kalau paket lengkap ruatan 850, tanpa ruatan 400. Itu, masya Allah. Kadam pendamping, setelah pengisian Anda akan mendapatkan pendamping gaib yang selalu setia menemani sehingga Anda aman dari gangguan gaib, kesurupan, gendam, santet, hipnotis, bisa dirasakan kehadirannya. Anda juga punya kekuatan supranatural untuk membantu sesamanya. Mahar 550. Minyak Jabarutiyah, sarana instan tertinggi saat ini sebagai wasilah penghasilan mutlak yang membawa kita mudah dicintai, mempunyai daya tarik, mudah dilirik, ucapan dipercaya, mudah menggait pasangan, mudah dalam bertransaksi, sarana awet muda, sarana daya pikat, dan sarana ASEAN multifungsi. Mahar 2 juta. Pengobatan minyak medis dan non medis. Nih adzan dulu atau terus? Ya. Baik. Insyaallah ini sebetulnya ada minyak pelet Serikandi, ini juga untuk TKI dan TKW, terutama TKW banyak pakai. Baiat bintu Rizki, ini juga mahar 2,5 juta. Nah ini cantik spontan 5 menit. Jadi 5 menit sebelum ritual berkaca, setelah ritual berkaca, bedanya baina sama wasumur. Ya, itu kata dia. Karena dihipnotis matanya, bukan mukanya yang berubah Pak. Sebelum dihipnotis melihat wajahnya biasa,
Setelah dihipnotis, dihayalkan sekarang kayak melihat orang tampannya di dunia, dan itu pengaruh santet. Hipnotis, orang itu dihayalkan. Makanya Nabi Musa pun yukhayyalu ilaihim annaha tas'a, dihayalkan seakan-akan itu tambang-tambang berjalan. Ya, wallahu a'lam. Sebelum saya terima pertanyaan antum, saya akan sampaikan secara cepat dukun. Pertama, siapa dukun didefinisikan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa dukun adalah suatu bentuk pencarian hakikat dengan perkara yang tidak ada dasarnya. Landasan utama adalah spekulasi dan tebak-tebakan. Jadi itu. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim. Afak itu pendusta, athim itu pendosa. Jadi dusta dan berbuat dosa, lengkap. Ciri-ciri dukun: satu, suka bertanya nama pasien. Yang kedua, suka mengambil sesuatu yang biasa dipakai oleh pasien. Yang tadi gadok dalam, BH, atau mungkin yang lain. Terkadang meminta binatang dengan sifat tertentu, ayam putih mulus, ayam hitam mulus. Suka menulis raja-raja dan memberi jimat-jimat. Ya, meminta pasien untuk membaca doa-doa, mantra-mantra. Mantra itu sebetulnya alat komunikasi untuk jin dengan manusia. Ada mantra kul husungsang, ada mantra kul kuduk kadal kesit, ya. Ada mantra, ya, bahkan ada mantra nunggu burung, kontol biru balangan watu maburro, pasti mabur, ya. Kontol biru balangan watu maburro. Itu bagus untuk nunggu burung. Jadi padi nggak akan dimakan burung kalau ente balang waktu. Ya. Menyuruh pasien untuk memberikan sesaji. Biasanya pakai telur angsa yang sudah bosok. Oh, itu mahal, Pak. Telur angsa yang bosok itu kalau pas kebetulan dibutuhkan bisa harganya 5 juta sekarang. Yang bosok. Itu. Bahkan di antara mereka ada yang disuruh untuk ngambil kain kafan orang yang mati Jumat Kliwon dengan cara pakai mulut. Nah, itu digali, dicuri itu. Membaca mantra-mantra atau huruf-huruf raja yang sulit untuk dipahami maknanya. Memberi bungkusan hijab, tumbal, menyuruh pasien untuk menjauhi manusia beberapa hari. Meminta pasien untuk tidak menyentuh air selama 40 hari umpamanya. Memberi sesuatu kepada pasien untuk ditanam di dalam rumah, depan rumah, pojok-pojokan rumah. Itu berarti dukun. Memberi lembaran kertas kepada pasien untuk dibakar, diasapkan. Ini biasanya untuk menemukan barang-barang yang hilang. Dicuri hilang. Dan biasanya dukun selalu mengatakan, tenang aja dek, motornya masih ada. Ya ada, Mbah, di tangan maling. Itu. Perkomat kamit ketika membaca mantra, beritahu kepada pasien tentang namanya, kampung halamannya, dan kesulitannya. Terkadang menuliskan huruf-huruf untuk si pasien di kertas hijab, kemudian suruh memasukkan ke dalam bejana atau air, digunakan untuk mandi atau minum. Bahkan ada di antara mereka menjelang ujian dikasih minum dengan itu raja itu. Jadi kertas ditulis, kemudian dibakar, dimasukkan gini, suruh minum menjelang ujian. Apa enggak? Ya, gimana? Bisa jawab? Sakit semua. Oh, tintanya aja itu sudah mengandung racun. Nanti kemudian dikasih pulpen ajaib. Coba pinjam pulpennya, Pak. Ini. Di pulpen satu ini bisa harganya 2,5 juta dari dukun. Kalau jawab tinggal begini. A, B, terus. Sebelumnya pakai istighosah dulu. Ada
Di satu daerah itu menjelang ujian nasional, seluruh sekolah dari SD, SMP, SMA diwajibkan istighosah, habis itu bagi-bagi pulpen. Itu pulpennya sudah ditiup sama Mbah Dukun. Terus sumber ilmu dukun biasanya, ya secara umum dukun itu mengambil ilmu dari setan, ya. Tapi biasanya melalui apa? Bersumber dari warisan nenek moyang. Jadi kadang jin itu kerjasama dengan nenek moyangnya, itu kerjasama yang abadi. Teken MOU-nya itu, ya. Teken MOU, nanti dia wajib mewariskannya ini kepada anak cucunya. Terserah jinnya. Kadang dikasih pada cucu dari anak ini, cucu dari ini. Dan bahkan ada di antara mereka yang kena itu sudah tahu sunnah, dihilangin sampai hari ini nggak kena-kena, ya. Bersumber dari apa yang mereka sebut kasyaf ilham mangsid. Ini biasanya mereka melakukan tirakatan renungan, ya. Bersumber dari benda-benda pusaka, itu juga bisa. Bahkan beberapa pengobatan sangkal putung untuk patah tulang itu memiliki jimat turun-temurun. Saya pernah membuktikan itu, datang itu pas ngurut dikeluarkan batunya, bentuknya ceper, diluskan, masuk lagi. Oh, nak lihat aja, dia nggak sadar, anak lihat terus. Posong rowo, pati geni, pertapa tirakatan. Ada yang sekarang bertapa di bawah jembatan, ada yang di kuburan, ada yang di tempat, bahkan Pak, di Pangandaran itu tempat orang bertapa. Kalau antum lihat di sana, itu per tempat itu ada Pangandaran. Menjalani ritual, termasuk juga di Gunung Bromo. Gunung Bromo mana? Ya, itu di sana tempat pertapaan itu banyak sekali. Orang mencari ilmu itu. Di antara mereka juga ada dukun nomor togel, Pak. Ya ada, dukun nomor togel. Ritual memanggil dan menghadirkan jin, bersumpah dengan nama jin. Nah, jinnya bisa hadir, memberikan persembahan berupa sembelihan kepada jin. Kemudian dia akhirnya membantu menghina simbol Quran, simbol Islam. Bahkan di antara mereka menggunakan Quran itu sebagai sandal. Kemudian dipakai sambil buang hajat baca mantra. Sandalnya itu pakai Quran. Bahkan di antara mereka yang duduin Quran dalam keadaan junub. Meramalkan telapak tangan anak atau kuku biasanya. Tuh. Biasanya lihat anak kecil sebelum umur tamyiz, ya umur 6, 5, suruh lihat, Dek, nanti kalau di kuku ini kelihatan wajahnya siapa, bilang kayak siapa ya. Itu. Konsentrasi, ritual udah mulai. Gimana, Dek? Kira-kira wajahnya kayak siapa? Oh, belum, Mbah. Terus ya, kosongkan pikiran, fokus. Wah, yaudah, Mbah. Kayak siapa, Dek? Kayak Mbah. Karena malingnya juga minta bantuan sirup ke dukun. Orang tawuran pengen menang, cari ilmu kebal ke dukun. Semuanya sumber kejahatan. Menggunakan bekas barang yang dikenakan manusia, membakar burung gagak. Ini ritual selalu diadakan di Gunung Merapi, Jogja, karena burung gagak itu disinyalir burung kecintaannya jin di daerah itu. Kalau dibakar dia marah keluar. Hukum mendatangi dukun jelas haram, sholatnya tidak diterima. Bahkan kalau dia membenarkan kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad, hukuman dukun jelas dibunuh, hukumnya mendapatkan hukuman mati. Di sini ditegaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam kitabnya Syarah Tahawiyah jelas menegaskan bahwa dibunuh. Bahkan Pak, pernah Indonesia memutuskan juga tentang dunia klinik ini tahun 1965. Itu dikatakan di dalam putusan itu bahwa sebentar,
memutuskan bahwa klinik adalah praktek-praktek sesat yang dijiwai oleh nafsu-nafsu rendah, daya-daya kebendaan, daya-daya setani, serta norma-norma, kaidah-kaidah, ajaran-ajaran dan praktik-praktik gaib yang dilakukan oleh perorangan atau golongan beragama yang bertentangan dengan dan atau tidak merupakan bagian dari agama yang bersangkutan dengan tuntutan revolusi Indonesia. Praktek-praktek sesat itu melanggar norma-norma agama, kebatinan, kejiwaan, kerohanian dan norma-norma susila, hukum dan bertentangan dengan dasar falsafah negara kita, lalu harus diberantas dan dihukum. Ini negara tahun 65 putusan itu. Nah, ini parlemen kita juga sedang merancang, masih berupa RUU perdukunan, ya, masih berupa RUU, tapi belum jadi UU, ya. Yang kasus awalnya ketika itu siapa? Adi bin Slamet itu, ya, itu muncul RUU, dihukum ya 5 tahun cuma, ya, yang subur, ya, yang istrinya 8, antum kalah. Ya. Nah, dampak perdukunan, satu, perdukunan adalah salah satu pembatal keislaman, karena Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah, wa ma yu'allimani min ahadin, tidaklah harut-marut itu mengajarkan sihir, perdukunan kepada siapapun, hatta yaqula, sampai keduanya mengatakan innama nahnu fitnatun, saya itu, kami itu sumber fitnah, fala takfur, berarti siapa yang mengikutinya kufur. Mengklaim mengetahui perkara gaib termasuk menyekutukan Allah dalam rububiyah, karena qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah, katakan Muhammad, tidak ada yang tahu siapapun yang di langit di bumi yang gaib kecuali Allah. Oleh karena itu, siapa aja yang mengklaim itu kecuali Rasul yang memang dikecualikan Allah, maka dia termasuk ke dalam perdukunan. Dukun menyekutukan Allah dalam uluhiyahnya, karena dia diyakini bisa mendatangkan rizki, mematikan, menghidupkan, menentukan nasib sial atau mujurnya seseorang. Itu uluhiyah, bukan hanya rububiyah, uluhiyah. Mendatangi dukun dan mempercayainya adalah kekafiran terhadap apa yang diturunkan oleh Rasulullah. Tadi sudah saya sampaikan, dukun memperolok-olok ayat Allah, dan siapa saja yang mengolok-olok ayat Allah, jelas la ta'tadiru qad kafartum, ya. Praktek perdukunan suatu bentuk usaha yang dapat membinasakan pelakunya dunia akhirat. Berapa banyak orang yang kena sihirnya sendiri balik atau dibalas sama jinnya, akhirnya mati, minimal dihakimin oleh orang kampung karena diketahui telah nyantet, melihara babi ngepet, tuyul, macam-macam. Akhirnya apa? Diajar sama orang kampung. Perdukunan menzalimi orang. Coba Pak bayangkan, bikin orang setahun batuk-batuk, tahun keduanya perut melembung, tahun ketiganya muntah darah, baru keempatnya mati. Lebih menzalimi itu, akan membuat orang malas dan selalu bergantung. Pak, coba bayangkan dukun tanpa kerja, kipas-kipas, datang orang bawa uang 10 juta, 100 juta, bahkan ada yang tadi santet sabdo pati, yaitu santet bergaransi. Oh, nggak main-main, santet aja ada garansinya, bukan hanya HP. Itu kalau nggak tembus balik. Nah itu sampai 75 juta. Siapa yang nggak seneng? Hanya coba bayangkan Pak, dia jual minyak, kalau di pasar itu cuma 5.000, dikasihkan pasien jadi 50.000. Yang dia sendiri kalau pakai nggak percaya kalau nyembuhkan. Tanyain aja sama dukun, Pak, percaya nggak kalau sampai pakai ini itu sembuh? Oh Mas, saya itu kalau sakit ya ke dokter kok. Itu dukunnya yang ngomong. Itu cuman kalau dia ke dokter juga ngoleng sama dokter dan khusus banget. Dan kalau ke dokter biasanya malam-malam supaya nggak ketahuan orang. Pak dokter, tolong ya jaga privasi. Sama-sama sopir bis kota jangan saling mendahului. Gitu-gitu.
Udah, Pak dokter cari uang, saya juga cari uang. Kalau saya sakit jangan bilang ke siapapun, kalau saya sakit berobat ke sini. Buktinya hadirin sekalian, orang beribu-ribu berbondong-bondong berobat ke Ponari, cari apa dulu? Airnya Ponari. Bahkan ketika itu ngarai Pokari Sweet. Ya, Ponari Sweet. Ya, kalah itu Pokari Sweet. Anehnya ketika Ponari pingsan kecapean, opname juga di rumah sakit. Nah, orang kenapa nggak mikir? Memang saya katakan tadi, orang itu kalau sudah berobat ke dokter, dukun, Pak, otaknya dititipin tetangga. Pak, nitip utak ya. Lalu mau kemana? Ini mau ke dukun biar lancar. Nah, itu. Menjadi musuh dan selalu dicurigai masyarakat, memotivasi orang berbuat maksiat. Tadi saya katakan, orang mau melacur laris cari ilmu pelet ke dukun, tawuran menang ilmu kebal ke dukun, nyolong maling rampok sukses cari ilmu sirap ke dukun, dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan tafadhol. Mungkin adapun tentang masalah terapi dan yang lainnya, intinya saya rujukkan ke buku saya, ya. Yang kedua saya terbitkan dengan judul Tipu Daya Dukun Sakti Berkedok Wali. Di sana kita sampaikan secara lengkap. Saya pernah bedah buku ini disandet di kulit tinggi saya, disandet orang. Makanya jangan coba-coba nyandet saya ya. Barangkali ada dukun di sini, ya. Sesama sopir bis kota saling pengertian ya. Itu. Ya, silakan. Ya. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Dulu ketika kami masih ngaji produk tradisional, kami belajar oleh kiai dan dikasih amalan-amalan. Setelah ngaji sunnah, sudah saya tinggalkan. Bagaimana caranya membersihkan derajat pada tubuh anak? Iya. Apakah kiai yang berkafala itu juga punya perjanjian dengan jin? Jika itu diketahui kiai, apakah kiai tersebut telah menyebutkan Allah? Kalau kemudian dia menyebutkan Allah, mengapa dia melanjutkan hal tersebut? Hadirin sekalian, sama sebetulnya saya juga dulu mempelajari ilmu-ilmu seperti itu. Bahkan sejak kelas 2 SMA saya sudah mulai praktek dukun. Dan pernah yang saya pelajari ilmu hikmah katanya dari Banten. Dengan puasa 3 hari, nanti bukanya sahur hari pertama, buka cuman hari terakhir. 3 hari nggak makan sama sekali. Dan itu harus diakhiri pada waktu hari weton. Saya kan Jumat. Itu Jumat itu hitungan di Jawa itu 8. Pon itu 7. Pon itu 5. 8 5 ya, 13. Makanya rata-rata kaya. Nah, hadirin sekalian, saya puasa. Masya Allah lemesnya ketika itu. Wah, gak makan sama sekali. Malamnya patik geni, gak makan, gak minum, gak tidur. Sampai boleh besoknya setelah subuh baru makan. Untuk menghidupkan 5 kekuatan yang ada di dalam tubuh manusia, semua punya, kata mbah dukunnya, si gurunya ritual ini spiritualnya. Adi ari-ari, kakang kawah, sukma sejati, guru sejati, ruh sejati. Dan masing-masing itu nanti ada rapalan dzikirnya. Baca sholat pertama, baca ta'awud 7 kali nggak napas. Baca bismillah 7 kali nggak napas. Baca fatihah 7 kali nggak napas. Baca kulhu 7 kali nggak napas. Baca sholawat 7 kali nggak napas. Oh itu. Dan yang nggak betah ketika itu, saya itu nggak boleh makan makanan yang bernyawa.
Waduh, ada sate wanget empuk nggak boleh, buanteng enak nggak boleh. Aduh, itu. Dan masing-masing punya fungsi. Kalau di hari-hari itu hanya untuk menjaga diri. Kalau kakang gawah itu biasanya untuk tengkar, menangkis dan mengunci musuh. Sukma sejati, guru sejati itu untuk pengobatan. Nah itu seperti itu. Nah itu saya ketika saat peralihan setelah mengetahui akidah itu Pak, hampir bertahun-tahun saya itu perang batin, nggak ada yang tahu kecuali saya. Sampai orang tua saya nggak tahu. Betul-betul hidup itu Masya Allah. Coba bayangkan, saya setiap tidur selalu kedatangan orang. Antara tidur dengan tidak tidur. Terus begitu, sampai saya pelajari akidah. Saya terus yakini akidah-akidah yang sahih. Terus baca Al-Quran, zikir, akhirnya Alhamdulillah hilang. Ya, dengan ruqyah dengan ini. Alhamdulillah. Dan dulu setiap memegang keris itu jimat, kalau ada jinnya ketahuan. Oh ini ada jinnya, ada enggak, itu ada ketahuan. Itu. Dan sebetulnya itu enggak butuh ilmu, ya. Setiap benda-benda yang itu benda-benda petuah itu kalau antum tenting begini, kalau ada jinnya bergerak. Ana nggak bawa ini keris, sayang. Ya, ya kemarin banyak punya benda-benda itu karena ada orang tobat nyetorin di saya, kantor saya jinnya banyak sekali. Akhirnya saya buang itu. Waduh, ada ini kan anak-anak saya ngaji di kantor, kok ngantuk aja katanya. Itu syekhnya juga begitu kena. Terus waduh, ini bahaya ini. Akhirnya saya buang. Itu ada kurus, ada macam-macam ya. Dan ada isinya semua. Itu. Ini semuanya adalah minta bantuan kepada jin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Solusinya nomor 1, antum pelajari akidah dengan benar. Kemudian antum terus yakini bahwa itu enggak benar, itu batil, itu haram, itu syirik. Itu yang paling penting, keyakinan. Dengan sendirinya nanti itu akhirnya itu terbuang. Dengan antum tidak meyakini, bahkan antum yakini berlawanannya, jinnya itu enggak betah ada diri antum, pergi, minggat. Itu. Terus kemudian antum juga ruqyah enggak apa-apa. Dan ruqyah enggak usah banyak-banyak, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Zam-zam 1 gelas minum, baca Fatihah, insya Allah sudah cukup seperti itu, insya Allah. Ruqyah itu nggak usah banyak-banyak. Ibnu Taimiyah itu meruqyah dengan 1 ayat. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Nggak ada ayat lagi kecuali itu yang beliau baca. Afa hasibtum annama, itu dibaca sekali 2 kali, pergi itu. Masalahnya bukan soal masalah ayat yang antum baca. Yang membaca itu juga menentukan. Buktinya ada jin pernah zaman Imam Ahmad mau diruqyah. Dengar Imam Ahmad aja udah lari ke berit-berit. Teriak itu jinnya. Itu. Imam Ahmad hanya ngirim sandal. Nih, kalau nggak mau keluar, gebuk pakai sandal saya. Setelah Imam Ahmad meninggal dunia, orang itu kena jin lagi, dicariin sandal Imam Ahmad, digebukin, nggak apa-apa. Katanya jinnya ngomong lewat itu yang kesurupan, emangnya gue takut sama sandal, saya itu takut yang punya sandal. Itu nggak sama. Oh kalau sekarang orang sandalnya digantung terus itu orang. Ada ya lagi. Kalau mau yang besar, bagaimana ciri-ciri orang yang terkena sihir dari dubur, dan bagaimana cara mengantisipasi uang yang diburu dari dubur, dan bagaimana cara melihat toko, karena toko saya itu buka, tapi ketika dilihat orang lain ketika kelihatannya selalu tutup. Pertama, untuk mengetahui orang-orang yang kena sihir, 1,
dia itu tatapan mata dan mukanya tidak pernah fokus. Kemudian kalau ngaji suka ngantuk. Nah, ini ada Karena apa? Karena jin itu sangat bertentangan dengan jin itu, Pak. Kalau dengar kajian tauhid, Quran, enggak jin, enggak setan, manusia enggak jin. Itu kalau enggak tidur teriak protes. Lihat aja orang-orang setan dari kalangan manusia kalau dengar tauhid gimana? Teriak, protes, ngomel-ngomel. Itu sebetulnya reaksi syaitonia. Jadi wajar, nggak terima protes-protes, mangkel, kesel, dengar jelas bid'ah dijelaskan kesel, syirik dijelaskan kesel, setan itu. Itu biasa. Nah, setan jin juga sama. Makanya kalau diantum tauhid terus, masya Allah. Makanya ketika antum membaca firman Allah saat ayat kursi, kenapa dia teriak? Karena semuanya tauhid. Allahu la ilaha illa huwa. Apalagi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Itu kita hentakkan, itu teriak biasanya kalau kena. Terus kemudian yang ketiganya dia suka mimpi aneh-aneh. Contoh ngimpi dikejar orang, kemudian ditali, dibelenggu, atau masuk suatu ruangan nggak bisa keluar, atau bolak-balik masuk toilet. Kok ngimpi toilet terus, nggak pernah masuk Mekah gitu ya? Itu tanda-tandanya. Atau sering melihat makhluk-makhluk aneh di dalam mimpinya. Terus kemudian kondisi paling terparah, dia sudah mulai tidak bisa mengendalikan diri. Betul. Saya kemarin dakwah di Bantul, juga nampaknya mereka nggak terima dengan cara kasar, nyata nggak bisa, mungkin cara halus. Saya itu mendapatkan kondisi yang sangat tidak wajar 2 hari. Anak ruqyah hari ini sampai saya itu nampak muntah tapi nggak ada apa-apanya. Itu percaya itu biasa, mereka seperti itu. Saya hafal kerjanya orang-orang seperti itu. Memang ya saya juga begitu dulu, sama. ya jadi lumrah itu. Makanya saya jam 11:30 itu saya tidur itu kayak tidak bisa mengendalikan diri, ngimpi aneh, langsung bangun nggak bisa tidur, Allahu Akbar, langsung baca surat Al-Baqarah, alhamdulillah hilang. Ini 2 kali anak ke Bukit Tinggi sama ke Gunung Kidul kemarin. Itu bisa. Ya, kok bisa Ustadz kena? Nabi Muhammad aja kena, bisa kok. Itu. Jadi kita Pak, sihir itu seperti penyakit. Semua bisa kena. Pilek kan, batuk, sama. Cuman kita antisipasi. Cuman cepat atau tidak, itu tergantung kita mengatasinya. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Itu tanda-tanda. Terus yang paling puncak, orang itu tidak bisa mengendalikan diri, yang disebut kesurupan. Nah itu nanti ketika diruqyah biasanya ngomong. Kalau jin kiriman alias sihir atau jin masuk itu biasanya dari dia teriak-teriaknya itu. Itu biasanya ngomong, saya disuruh ini, suruh ini. Atau jin itu masuk biasa. Makanya jin masuk ke dalam tubuh manusia itu karena 6. 1, karena memang jin itu usil. Nah kalau jin usilan itu kecil itu, dibacain ayat kursi aja udah ngacir dia. Udah habis. Itu. Kalau jin usil itu biasanya ecek-ecek jinnya. Terus yang kedua, karena dia merasa dizolimi oleh manusia, rumahnya diganggu atau mungkin keluarganya terganggu. Ini juga agak sedikit berat. Yang ketiga, murni ujian dari Allah untuk antum. Seperti Nabi Ayub juga diganggu oleh setan kan? Di dalam firman Allah, wadkur abdana Ayub, dan seterusnya itu.
Nabi Muhammad juga kena sihir, bukan berarti jelek, ujian dari Allah untuk meningkatkan satu darajat. Kemudian jin kiriman dari tukang sihir, ini yang saya sebut dengan jin instalan, diinstal, dimasukkan di program. Dan ini biasanya kalau jin yang satunya kalah, kirim lagi, kalah, kirim lagi. Nah, yang berikutnya adalah jin jatuh cinta. Nah, ini beda lagi. Ada jin jatuh cinta. Oh, itu kalau di ruqyah itu bulet aja, Pak. Lo keluar. Enggak mau. Kenapa kamu ganggu dia? Emang gue seneng sama dia, mau apa lo? Itu. Iya. Udah bulet aja di ruqyah itu. Saya senang sama dia. Bahkan ada yang sampai mati akhirnya, ya, dengan kondisi seperti itu. Masya Allah. Ada lagi? Oh, sebetulnya saya sarankan kepada antum yang merasa ada keanehan, antum cepat mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sekali-kali antum pakai media seperti mereka, yaitu dukun dan sihir. Kenapa? Ketika antum di wilayah netral, tidak akan gampang diganggu. Contoh aja, batu netral. Antum ada orang katanya bisa menangkis jarak jauh, membanting jarak jauh. Coba temen watu, ya benjut. Itu. Karena batu ini netral, nggak membawa pesan apa-apa. Ya benjut. Gitu. Tapi kalau antum tengkar dengan sama-sama ilmunya, ya bisa. Itu. Makanya ada atraksi pernah di Monas itu, kemudian ditantang oleh salah satu teman kita. Gimana sama kita? Itu kan ditendang, pukul sama gurunya gelondong. Akhirnya gurunya dijuotos, bengep, kena juga. Karena apa? Bismillah. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Itu bengep itu. Iya, nggak mempan. Itu karena apa? Wilayah kita itu netral. Itu. Ibaratnya gini loh, Pak. Antum nggak akan bakal bisa nerima HP kalau nggak ada sinyalnya. Ya kan? Nah itu sinyal, nangkep. Makanya kalau antum pakai dukun, dia pakai dukun, kena. Dia jaya karena dukunnya kuat. Sekarang giliran lemah, antum yang kuat terus begitu. Dan semuanya dipermainkan oleh setan dua-duanya. Gitu. Terus kemudian yang kedua, antum banyak berzikir, buka berzikir. Ketika di toko berzikir, ya, zikir pagi petang dibaca. Sesekali nggak apa, dibacakan surat Al-Baqarah, insya Allah. Terus kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, antum jangan terlalu percaya banget hal-hal yang gitu, ya. Artinya gini loh, waduh, toko saya ini kayaknya diikutin terus. Akhirnya bisa saja dibetulkan oleh setan itu. Antum boleh hanya sekedar percaya setelah itu, insya Allah semuanya adalah Allah yang menentukan. Udah, insya Allah nggak ada. Karena kata Allah, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu. Setan iblis itu terkadang membetulkan persangkaannya, bisa menyesatkan manusia, membetulkan persangkaannya. Nah itu makanya antum jangan benar-benarkan itu. Antum tolak, nggak benar, nggak ada. Bismillah. Nah untuk menjaga itu semua, antum insya Allah Pak, kalau rumah antum yang antum jalankan seperti wejangannya Rasulullah, insya Allah nggak mungkin. Apa kata Rasulullah? La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan. Udah, insya Allah nggak akan bakal. Di mana selayaknya kuburan itu tempatnya apa? Kuntilanak, jeneprit, gondorwo, wewe gombel, banaspati, sundel bolong. Kalau antum jadikan seperti itu, nggak antum gunakan untuk mengaji, baca Quran, sholat. Bahkan Rasulullah katakan, afdhalu sholatil mar'i fi baiti illal maktubah.
Salat yang paling utama seseorang adalah di rumahnya kecuali yang wajib, insya Allah. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ustaz, apa hubungannya perhubungan ini dengan tarekat sufi, tasawuf, dan siapa yang pertama kali mengajarkan tersebut? Hadirin sekalian, perlu diketahui sebagaimana dikatakan oleh Profesor An-Nasr, mengatakan bedan utama yang melahirkan tasawuf adalah Syiah. Antum cek aja, tokoh sentralnya tasawuf ujung-ujungnya akhirnya adalah Syiah. Siapa yang pertama kali menggulirkan ilmu laduni? Hisham bin Hakam, filosofi Syiah. Ya. Siapa Ar-Rumi? Syiah Persia. Siapa sekarang Samsuddin At-Tibrizi? Syiah Persia. Semua tokoh, bahkan Ibnu Arabi juga Syiah. Siapa? Syiah Persia. Semuanya. Makanya, dan Profesor An-Nasr ini seorang pakar peneliti aja, bukan ulama. Dia mengatakan dari penelitian itu bahwa bedan utama yang melahirkan tasawuf adalah Syiah. Dan antum cek kalau nggak percaya, tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh tasawuf selalu punya hubungan dengan Syiah. Nah, hadirin sekalian, ritual menuju tasawuf itu ada dua metode. Ada tasawuf filsafat, itu membuat satu teori atas ke bawah. Makanya lahirlah teologi-teologi tasawuf seperti Ibnu Arabi Al-Hallash, itu falsafi. Jadi Allah itu dimanusiakan, istilahnya memanusiakan Allah, memakhlukkan Khalik. Kalau sekarang tasawuf tarekat dari bawah ke atas, berarti di sini mengkholikkan makhluk, menganggap makhluk itu seperti Khalik. Makanya dari sekalian, kesesat dua-duanya tidak benar. Menyerupakan makhluk dengan Khalik juga nggak benar, menyerupakan Khalik dengan makhluk juga nggak benar. Sekarang kalau menyerupakan makhluk dengan Khalik, ini kerjaannya tasawuf tarekat, sehingga tokoh-tokoh tarekatnya dianggapnya bak Khalik Allah, bisa mendatangkan rizki, bisa dimintai macam-macam, mati pun masih dianggap bisa memberi rizki kok. Yang lebih hebat lagi, ketika hidup nggak bisa ngapa-ngapain, jalan aja nggak bisa, mati malah hebat. Nah itu kan, itu nggak ada kalau nggak di tasawuf. Karena dianggap sosok gurunya, panutannya, syekhnya adalah mirip Allah, dimintai, didoain. Pak, ujung-ujungnya siapa? Syiah kan? Karena yang punya teori imamnya itu maksum, ya enggak? Cuman di sini istilahnya aja yang beda. Kalau syekh-syekh tarekat itu dianggapnya memiliki suatu kedekatan khusus dengan Allah, dengan istilah-istilah yang mungkin tidak maksum tapi hampir mirip, yang akhirnya jatuhnya sama-sama kultus. Nah, dengan demikian muncullah berbagai macam anggapan manusia itu bisa begini, didatangin, dimintai sesuatu. Bahkan ada yang nak datang umpamanya ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani, assalamualaikum dir, kue datang dir dari Pacitan, mau nyalon lurah dir, tolong dir, saya mudah-mudahan dir kabulkan untuk jadi lurah. Nanti kalau udah kabul dir, kue datang lagi nyembelih 5 kambing nadar. Atau datang bukan meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, karena Syekh Abdul Qadir Jailani diyakini orang soleh, sehingga namanya baik, ketemu baik wajar. Datang, assalamualaikum dir, lo kan baik dir, Allah itu baik, thayyib, tidak menerima kecuali yang baik. Saya ini makhluk kotor dir, sehingga nggak mampu langsung bisa mendekat kepada yang maha baik, maha bersih. Makanya saya jadikan kamu sebagai perantara dir, untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Akhirnya disuruh minta sama Allah, tolong dir mintakan sama Tuhan dir supaya saya jadi lurah. Salam ya dir sama Allah.
Masya Allah. Allah dikirimin salam. Masya Allah, lucu orang. Bahkan pernah ada jamaah umroh saking awamnya, ngirim surat suruh meletakkan di bawah itu batu Jabal Rahmah. Saya tanya, Bu, untuk apa nih Bu? Iya Pak, biar akor tentrem, ini titipan Pak dari adik saya. Bu, ini kalau saya letakin di sini malah cerai loh. Wow, takut dia. Itu saya buka akhirnya kan kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah dikirimin surat, Pak. Ya Allah, udah. Waduh, kalau sekarang Rasulullah dikirimin surat banyak kepada yang terhormat Rasulullah di tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bla 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 di permintaan dan nanti tanda tangan TTD, terus kemudian kasih foto, kasih KTP. Udah. Oh itu kalau habis haji cerita sama orang kampungnya, alhamdulillah Pak, saya sudah ngirim surat KTP lengkap. Sak foto-foto ini harus nyampe ke Rasulullah. Nyampe apa Pak? Nyampe karungnya office boy ya, masjid gitu. Aneh-aneh aja seperti itu. Ya Allah. Dan saya itu sering mendapatin, termasuk di mimbarnya Rasulullah, di tempat sholat imamnya Rasulullah itu ada kartu nama. Ya ada kartu nama, dilenting sama foto, diletakin di situ. Ini semuanya adalah semua awalnya kehilangan tauhid, awalnya kehilangan akidah, awalnya kehilangan tawakal kepada Allah, kalah sama burung yang Rasulullah umpamakan seperti burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair. Burung pernah enggak ke kuburan keramatan? Itu rezeki yo lancar itu Pak. Anak yo kenyang-kenyang. Yo manak piro yo wareg. Itu enggak pernah ke kuburan keramatan itu. Tanyain sama burung gentilang itu. Sampean pernah ziarah ke makamnya itu? Enggak pernah. Loh kita kok kalah. Burung padahal cuman patok menceker saya. Kita karena kita itu lemah akidah kita. Wallahi Pak. Sekarang makhluk yang ada di kuburan seandainya baik untuk dirinya nggak nular kok. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya. Kecuali ada di sana efek-efek, dampak-dampak usaha orang lain yang nyampe, itu pun bidalil seperti doa, istighfar. Selain tanpa dalil nggak bisa kita gampang menghubungkan kalau ini orang baik berarti otomatis nggak bisa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bagaimana seorang muslim mendapatkan kelebihan seperti itu misalnya. Jadi sekarang diminta, kami pernah diminta tolong oleh seseorang yang keluarganya stres seksual. Dia sudah dicarikan belum ke sana kemari. Kurang lebih 4 tahun belum bisa disuruh. Kemudian datang pada kami memberi air minum 1 gelas yang kami bacakan dengan Al-Quran. Alhamdulillah sampai sekarang kasus Allah sembuh. Kemudian ada orang yang datang kepada kami mengaku kehilangan dompet. Lalu kami mengatakan bahwa besok dompetnya kembali. Maka alhamdulillah saat dompetnya bisa kembali besok harinya. Baik. Bagaimana yang seperti ini dan kami bukan seorang dukun Ustaz. Apa? Bukan dukun. Pertama, kalau antum bukan dukun, antum sedang disesatkan setan. Dan setan untuk menyesatkan itu dengan berbagai macam 1001 jalan menuju Roma tanpa irama. Ya, ana ceritakan kisah setan abyad, setan putih menggoda Barseso. Antum pernah dengar itu? Belum? Ya, syukurin. Ya udah, antum cari sendiri. Hadirin sekalian, kisah ini panjang. Diturunkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Ibidayah wan Nihayah. Di mana ada setan yang menggoda ahli ibadah namanya Barseso. Sampai singkat kata akhirnya si setan yang menjelma ahlul ibadah itu lebih hebat ibadahnya dari Barseso. Akhirnya Barseso malah tertarik ingin menjadikan dia sebagai guru. Coba, bukankah hebat tuh Pak?
Akhirnya setan tersebut berseso, ternyata saya tidak seperti yang saya duga kamu. Kehebatan kamu cuman hanya fata morgana, kata orang sono sini, ternyata kamu masih rendah kualitasnya. Wah, Barseso semakin jatuh dan down. Udah Barseso, saya akan pindah untuk berguru kepada orang yang lebih hebat daripada kamu. Tapi saya akan kasihkan kamu satu zikir yang jika kamu ingin seperti saya, baca zikir itu. Loh, zikir Pak. Dan zikir itu juga Barseso, kalau kamu baca bisa menyembuhkan orang-orang yang kena kesurupan. Loh, ternyata setan yang nyurup ya dia juga, ya nggak mungkin kalau nggak keluar untuk goda dia. Akhirnya betul hadirin sekalian, dia baca itu, dia ibadahnya merasa semakin khusyuk, dan yang tidak kalah pentingnya, setiap orang yang dibacakan baru sekali setannya kabur, sihirnya sembuh, hilang, dan gangguan-gangguan yang aneh-aneh itu hilang. Dengan akhirnya ada salah satu putri raja yang kena kesurupan. Oh, lembut nih. Datanglah di ruqyah, sembuh, bawa pulang, kumat lagi. Dibawa di situ sembuh, pulang kumat lagi, berkali-kali. Akhirnya Barseso mengatakan, udah, biar adikmu konsentrasi ini sembuh total, tidak diganggu-ganggu lagi. Nampaknya setan di rumah kamu gede-gede itu, tinggal aja bersama saya. Setapak demi setapak, enggak berasa. Makanya Masya Allah, Allah berfirman ketika mengomentari tentang godaan setan, Allah berfirman apa Pak? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kamu ikutin tapak-tapak setan, karena menggodanya setapak demi setapak. Walhasil Masya Allah, sudah berhasil tahapan yang pertama. Tahapan kedua, Masya Allah, dia sedang dalam keadaan ibadah. Habis sholat salam, perempuan tersebut sering kumat, auratnya terbuka. Waduh, assalamualaikum, ser, assalamualaikum, ser, itu katanya. Ya Allah, pertama astagfirullah, astagfirullah, Masya Allah, Masya Allah. Nah udah, akhirnya dari sekalian, Barseso, mumpung kesempatan, kata setan bisikannya, kapan lagi kalau tidak sekarang, dan siapa lagi kalau bukan kamu. Waduh, ayo gampang, toh kamu ahli ibadah Barseso, dosa ini gampang kamu tebus, tobatkan kamu ahlinya. Iya juga ya, iya juga ya, iya. Akhirnya subhanallah, akhirnya setelah salam mak jelek. Waduh, ya nggak ada siapa-siapa, cuman saya sama Barseso, perempuan Barseso tok. Dia sudah tidak ingat bahwa wahuwa ma'akum ainama kuntum. Allah melihat saya, Allah mendengar saya. Akhirnya terjadilah apa yang sekarang ini dikhawatirkan di dalam hidupnya, perzinaan. Akhirnya dia gundah gelisah, walhasil takut hamil. Ternyata apa yang ditakutkan itu hamil. Setiap dijenguk alasannya, ntar setannya belum tuntas keluar, kalau mau dibawa jangan dulu, nanti kumat lagi. Emang betul, takut kumat. Dibawa lagi, besok takut kumat. Akhirnya hamil sudah mulai besar. Wah, ini kalau nanti sampai ketahuan, dan dia ketika saudara-saudaranya datang dalam keadaan waras, ngomong, Mas aku hamil, waduh, muka gue letakin di mana, katanya Barseso. Setan mulai membisiki, tenang Barseso, gampang. Gimana gampang? Wong sekarang jelas kok, bunuh. Loh, auzubillah, bagaimana saya akan membunuh? Apa kata dunia?
Gampang Barseso. Kalau kamu bunuh, kubur di tempat yang tersembunyi. Dan nanti kalau keluarganya datang, bilang dia dibawa kabur sama jinnya. Beres, rebes. Itu kan gitu. Oh bener, semuanya dikarang. Dan akhirnya datang, dan semuanya percaya. Karena nggak terbersit di keluarganya si putri itu, Barseso bakal aneh-aneh. Wong kerjanya ibadah, sujud ruku, sholat, zikir, nggak pernah kelihatan melihat dunia luar. Percaya adiknya dibawa kabur sama jin. Kemudian satu persatu adiknya ngimpi bahwa adikmu itu nggak dibawa kabur jin, dibunuh sama Barseso karena dia hamilin. Cerita sama kakaknya si adik yang kecil, kamu ini mimpi apa? Mimpi aneh-aneh. Udah jangan dipercaya. Wah, akhirnya adiknya dibentak. Ternyata kakaknya ngimpi sama. Loh kok aneh? Podo dek. Akhirnya puncaknya kakak yang terbesar ngimpinya sama bertiga. Dan bahkan ditunjukkan tempat penguburannya. Didatanginya betul setelah dikeduk. Pakaian yang dipakai terakhirnya oleh adiknya betul ini. Wah, Masya Allah. Ternyata Barseso, kamu tidak seperti yang saya duga. Datang di lorong, kemudian ditunjukkan jenazahnya. Barseso tidak bisa berkutik, didatangkan kepada kerajaan. Akhirnya diadili, putusannya hukum pancung. Loh. Pada saat menjelang pemancungan, katanya iblis setan putih datang. Sambil terkekeh-kekeh itu setan. Barseso, ternyata kamu semakin rusak setelah saya tinggal. Gimana kamu ini? Wah, dia semakin minder jatuh. Udah gini aja, kalau kamu mau saya selamatkan, sujud sekali ke depan saya, nanti saya bawa kabur kamu. Setelah sujud nggak dibawa kabur, mati syirik. Coba lengkap, zina, membunuh, syirik. No. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan-jangan nanti tadi antum udah jelas kok. Besok dompet kamu ketemu, nggak baca insya Allah, bener nggak itu? Loh, setan berarti. Wong Nabi Muhammad aja ditegur berat sama Allah kok. Ketika mengatakan besok saya jawab. Wah, akhirnya Masya Allah 15 hari nggak turun-turun wahyu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan kamu sekali-kali mengatakan besok saya lakukan, tapi katakan insya Allah. Tuh satu, setannya di situ. Nggak kelihatan Pak. Setan itu kalau kita, makanya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika digoda sama setan, ketika di mimbar, kila dia berjalan. Di suatu perjalanan tiba-tiba ada mendung yang mengayomi dia di terik panas matahari di padang pasir yang 50 derajat. Akhirnya suara terdengar, wahai Abdul Qadir, sejak hari ini semua yang haram halal khusus buatmu. Oh, coba. Akhirnya apa? Abdul Qadir Jailani menangkis dengan tegas, minggat wahai iblis, musuh Allah. Kamu bukan Allah, tapi laknatullah. Karena Allah sejak wafatnya Rasulullah tidak akan merubah syariatnya. Akhirnya mendung itu hilang lenyap, lalu meninggalkan suara, wahai Abdul Qadir, saya telah sesatkan macam orang seperti kamu 70 kali berhasil, dan aku gagal menyesatkanmu berkat ilmumu. Dan ilmu bukan ilmu laduni, ilmu gendam, maksudnya adalah ilmu syar'i, ilmu pemahaman terhadap akidah, terhadap fikih, yang bisa memilah-milih tadi. Ini setan apa malaikat? Oh, ngomong dompetmu pasti besok ketemu. Setan itu, bukan malaikat. Kalau malaikat insya Allah. Contoh lagi, apa tadi? Dibacain apa? Sembuh. Tadi bisa aja Barseso bacain. Subhanallah, makanya Pak,
jaring jeratnya setan kepada tukang ruqyah itu mengerikan. Ya, ada yang dihancurkan oleh setan, menyangka dia itu sedang di atas setan semuanya. Wah, saya bisa ini, Nyi Roro Kidul aja bertekuk lutut sama saya. Ditipu ternyata sama setan. Akhirnya apa? Dia akhirnya ditelikung sama setan. Makanya ruqyah itu jangan antum tekuni sebagai profesi. Boleh meruqyah, boleh antum mendapatkan upah, tapi jangan dijadikan mata pencaharian. Beda loh Pak, begini loh. Anak kasih contoh. Antum ahli komputer, pinter servis komputer, tapi sekarang antum kerjaannya hari-harinya dakwah. Masya Allah. Kebetulan main ke rumah teman, komputer anaknya rusak. Oh mas, tolong mas, benahi komputer saya. Celak. Selesai, antum dikasih uang 100.000, boleh nggak antum terima? Tapi apakah saya ahli komputer? No, beda. Apakah saya buka stand servis komputer? Namanya ini? Enggak. Beda. Ketika antum buka stand tempat apa? Servis komputer, ahli komputer, terus kemudian antum jajakan, iklankan, kemudian mendapatkan uang dari situ. Beda nggak di sini? Antara satu dengan tadi? Beda. Makanya antum boleh meruqyah orang. Bahkan kata Syekh Albani, Masya Allah, Syekh Albani ketika mengarahkan hadis Rasulullah, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia, termasuk meruqyah saudara kita. Tapi bukan profesi. Antum sekarang lagi sholat, antum main ke rumah teman antum, ternyata keluarganya kesurupan, ya antum ruqyah dong, gitu loh. Walaupun anak bukan ahli, pasang spanduk pakar ruqyah. Pakar lagi itu, ahli meruqyah pribadi, masal, mandiri, Masya Allah disebutkan ya. Ada ruqyah individual, ada ruqyah masal, ada ruqyah apalagi berorganisasi, itu kan gitu. Jinnya macam-macam. Dan bahkan hadirin sekalian, maaf, kalau meruqyahnya masal, nyurupnya juga masal. Makanya ada juga jin nyurup bareng-bareng. Nah, itu. Karena jin itu juga akhirnya terorganisir. Wah, musuh kita ini sekarang pakai cara surup masal. Ini apa? Ruqyah masal. Wah, akhirnya pakai kesurupan masal. Udah, antum nggak usah target, ya, nggak usah jadi ahli. Antum ketemu orang ruqyah. Kalau enggak, antum sarankan mas, kalau saudara antum sakit seperti ini nih, baca ini, insya Allah. Tafadhol, yang terakhir. Ya. Sihir itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang jahat, orang bahkan kufur dan syirik. Sementara karomah tidak mungkin diberikan kecuali orang yang beriman, bertakwa. Makanya Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang kedua, kalau sihir itu bisa didemonstrasikan, kalau karomah nggak bisa. Contoh, antum dikasih karomah oleh Allah, jatuh dari tingkat 4, sehat, nggak sakit, nggak kena luka sedikit pun. Karomah. Coba antum ulangi. Itu coba aja. Mana mulanya? Penyet aman. Antum naik motor, kasih karomah Allah, Masya Allah, motor antum remek, antum nggak kecuali lecet dikit-dikit. Karomah. Tapi coba antum ulangin. Itu. Sama mukjizat. Rasulullah memiliki mukjizat itu bukan keinginan Rasulullah. Angger Rasulullah pengen demonstrasi, dadir, pengen menampilkan mukjizat, enggak.
Contoh, Rasulullah punya mukjizat, tangannya keluar air. Apa setiap sahabat yang haus? Cur. Lo haus, maaf, cur. Nanti tangan Rasulullah jadi jet, paham nanti. Akhirnya nanti, ya Rasulullah, saya kehabisan air ya Rasulullah, tolong ke rumah. Nggak bisa. Jadi mukjizat karomah itu tidak bisa didemonstrasikan. Yang ketiga, sehebat apapun karomah itu tidak akan bisa menjadi mukjizat. Terus kemudian yang selanjutnya, karomah diberikan sebagai bentuk pertolongan, kalau mukjizat itu sebagai kemenangan. Makanya rata-rata mukjizat itu nggak bisa ditandingin. Karomah bisa aja ada yang lebih hebat. Contoh, panglimanya Umar bin Khattab yang namanya Sariyah, ketika saat memimpin perang di Romawi yang adanya di Suriah, Umar bin Khattab khutbah Jumat di Madinah sambil mengatakan, ya Sariyah al-jabala al-jabala, wahai Sariyah, kamu naik ke gunung. Itu dengar sampai sono, walaupun belum ada wifi, belum, masih ini dengar. Karomah itu, karomahnya Umar bin Khattab. Dan juga Sariyah bisa mendengar, langsung dibawa naik gunung semua, akhirnya menang. Karena coba bayangkan Pak, pasukannya Islam cuma 20.000, Romawi 200.000, coba bayangkan. Wah, itu kalau enggak taktiknya Khalid bin Walid, terus kemudian Sariyah, semuanya habis itu, habis itu. Tapi beda perangnya pendekar Jawa, ya itu Masya Allah, semua pakai kesaktian. Itu oke, Ageng Kedu itu Masya Allah, tengkar adu kesaktian sama Sunan Kudus itu naik tampah, itu yang buat ngayak itu apa namanya, beras, itu secepat pesawat ulang-alik. Itu melayang-layang di atasnya rumahnya Sunan Kudus. Sunan Kudus metuo, gitu kan, gitu. Berani nantang saya. Sunan Kudus katanya tetap sibuk berzikir di masjid. Akhirnya kesel juga, ini orang brengsek juga, kata orang Jakarta. Kiai Gedu, kalau kamu berani nantang saya, turun. Masih ngeledek, ngeung, ngeung, ngeung. Wah, akhirnya apa? Ditunjuk sama Sunan Kudus, langsung nampaknya oleng. Wah, jatuh ke comberan, tempatnya itu sehingga disebut Jember. Itu makanya daerahnya namanya Jember. Itu ini nama, ini legendanya, ini cok kali cok dikali-kali cocok. Itu ya. Itu kan kalau Khalid bin Walid perang bener Pak, Umar bin Khattab perang bener pakai senjata. Di sini pakai tawon, lebah, nyengat. Yang hebat lagi Sunan Gunung Jati ini, Sunan Giri itu punya kolam, dilempar itu jadi keris kolomunyeng. Nyorang pasukan Mojopahit itu ditutukin kabeh, cetuk mati itu. Ribuan pasukan Mojopahit itu bergelimpangan. Cuman apa? Keris kolomunyeng. Anehnya diyakini itu keris masih ada, disimpan di Tuban. Itu. Dan ini diyakinin bisa, siapa yang memegang keris itu dia akan menjadi penguasa dan tidak bisa digoyang siapapun. Makanya ketika Gus Dur kena dekret presiden, itu keris kolomunyeng dikeluarin. Akhirnya jatuh juga. Itu berarti Mbah Kolomunyeng sedang tidur. Nah, itu ya, atau mungkin mudik pulang kampung. Nah, itu kan gitu. Ada aja, astagfirullah. Ya, ini ya. Demikian hadirin sekalian, intinya perbedaan karomah dengan khurafat, dengan sihir cukup banyak sekali, dan tadi saya sampaikan seperti itu. Dan mudah-mudahan kajian kita dari ba'dal maghrib sampai jam 8 bermanfaat. Dan kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.